Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025. Renungan di pagi ini mengangkat tema sentral GKI di Tanah Papua, yaitu membayar nazar yang akan disampaikan oleh Penatua Bapak Dimianus Desanadi. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu, ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang senantiasa menyertai, melindungi, menjaga, dan menolong kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Di pagi hari yang indah ini kembali kami naikkan segala syukur dan terima kasih kami atas penyertaan Tuhan di sepanjang malam hari ini. Kami boleh dibangunkan dengan mendapat tenaga yang baru untuk melakukan segala aktivitas kami di pagi hari ini. Tuhan, kami saat ini hendak membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Namun kami menyadari siapakah kami ini. Oleh dan sebab itu kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu menuntun kami agar kami membaca dan merenungkan firman ini dan kami dapat mengerti dan melakukannya dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami, ampuni salah dan dosa kami dan berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita. Warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memberikan senyum bagi Tuhan. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan untuk hari yang baru, hari yang penuh kasih karunia dan kesempatan baru untuk berjalan bersama Yesus. Mari kita membuka hati dan menenangkan diri sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun langkah kita hari ini. Dan firman Tuhan di pagi ini, hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025, sesuai dengan mesbah penyembahan keluarga GKI di Tanah Papua, terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Imamat 27 ayatnya yang ke-6. Demikian kata firman Tuhan. Membayar nazar. Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 1 bulan sampai yang berumur 5 tahun, maka bagi laki-laki nilai itu harus 5 shikal perak, dan bagi perempuan 3 shikal perak. Demikian firman Tuhan, sebagai pelita bagi kaki kita dan terang dalam hidup. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk memahami dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berbahagia dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita di pagi ini saya berikan tema yaitu setiap usia berharga di hadapan Tuhan. Saya ulangi tema renungan kita yaitu setiap usia berharga di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pasal 27 dalam kitab Imamat berbicara tentang nazar yang adalah janji yang diucapkan seseorang kepada Tuhan. Di mana ketika seseorang bernazar, ia menyerahkan sesuatu yang berharga bagi Tuhan sebagai tanda kasih dan syukurnya. Namun jika orang itu tidak bisa mempersembahkan langsung, maka ia bisa menebus nazarnya dengan nilai tertentu yang disebutkan dalam firman Tuhan. Ayat yang kita baca di pagi ini berbicara tentang anak-anak
dari usia 1 bulan hingga 5 tahun. Yang mana Tuhan menetapkan nilainya yaitu 5 sikal bagi anak laki-laki dan 3 sikal bagi anak perempuan. Mungkin kita bertanya, mengapa harus ada perbedaan nilai seperti itu? Yang dimaksud dalam ayat ini bukan Tuhan sedang menilai harga manusia, tetapi Tuhan sedang mengajarkan bahwa setiap usia memiliki tanggung jawab dan kapasitas yang berbeda. Artinya, anak kecil belum bisa bekerja dan belum mampu melayani seperti orang dewasa. Tetapi mereka tetap berharga di mata Tuhan. Bahkan, sejak bayi pun Tuhan sudah memperhitungkan hidup mereka sebagai bagian dari rencana ilahi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ayat ini kita bisa belajar bahwa yang pertama, setiap usia berharga di hadapan Tuhan. Bahwa tidak ada kehidupan yang terlalu kecil untuk diperhatikan oleh Tuhan. Karena sejak kita dalam gendongan ibu, hidup kita sudah ada dalam pandangan Tuhan. Mungkin dunia menilai seseorang dari apa yang ia punya atau apa yang ia bisa, tetapi Tuhan menilai dari siapa kita di hadapannya. Yang kedua, Tuhan menghargai ketulusan lebih dari jumlah, bahwa 5 atau 3 sikal bukanlah nilai besar, tetapi Tuhan menerimanya karena itu dilandasi ketaatan. Demikian juga hari ini, Tuhan tidak melihat seberapa besar persembahan kita, tetapi seberapa tulus hati kita saat memberi dan melayani. Dan yang ketiga, hidup kita adalah nazar bagi Tuhan. Bahwa nazar bukan hanya janji di bibir, melainkan wujud penyerahan diri sepenuhnya. Saat kita mengaku percaya kepada Kristus, kita sebenarnya sedang menyatakan, Tuhan, hidupku milikmu. Pakailah aku sesuai kehendak-Mu. Warga jemaat Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari renungan di pagi ini, ada pesan kepada kita bahwa di zaman sekarang Tuhan tidak meminta sikal perak lagi, tetapi yang Tuhan rindukan adalah hati kita, yaitu hati yang rela dipersembahkan setiap hari. Karena kita dipanggil bukan untuk menebus diri dengan uang, tetapi untuk hidup dalam penebusan Kristus yang telah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Maka di pagi ini, marilah kita memperbarui nazar iman kita untuk hidup benar dan setia melayani, serta menjadi terang di tengah dunia ini. Kalau dulu bangsa Israel mempersembahkan sikal perak, maka sekarang kita persembahkanlah hati yang tulus dan kasih yang nyata kepada sesama. Itulah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, jadikan hari ini kesempatan baru untuk setia dalam nazar kepada Tuhan. Hiduplah dalam kasih dan biarlah hidup kita menjadi persembahan yang harum di hadapannya.
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan menyempurnakan firman-Nya dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami. Tolonglah kami supaya kami menempati nazar kami kepadamu Tuhan. Oleh karena itu tolonglah kami supaya kami mampu memahami, supaya kami lakukan sesuai kemampuan kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Berkati umat-Mu yang mendengarkan. Dalam nama dan kuasa-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom dan selamat beraktivitas bersama. Berkat Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.